Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Petik Jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung saja dibuka buku Bu Petiknya yang ada di halaman 74. Di halaman 74 ini ada latihan subtema 2, yaitu paket yang kedua. Dimulai dari bahasa Indonesia nomor 1, orang yang memberi informasi. Mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi disebut A. Pewawancara, B. Narasumber, C. Ibu guru, D. Petani. Nomor 1 jawabannya adalah yang B. Narasumber. 2. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang A. Penting dan memiliki wewenang, B. Mudah ditemui, C. Punya jabatan dan kita kenal dengan baik, D. Ahli di bidang terkait dengan informasi yang kita cari. Jawabannya adalah yang D. Ahli di bidang terkait dengan informasi yang kita cari. Nomor 3. Apa yang dilakukan jika akan mengakhiri wawancara? A. Memberikan oleh-oleh, B. Meninggalkan begitu saja, C. Menanyakan jalan pulang, D. Mengucapkan terima kasih. Nomor 3 jawabannya adalah yang D. Mengucapkan terima kasih. 4. Isilah dialog yang rumpang dalam wawancara berikut. Rio, Pak Haryo. Hal itu karena gading gajah banyak diburu untuk dijadikan ukiran dan aksesori. Apa yang ditanyakan Rio? Jawabannya adalah, mengapa populasi gajah semakin berkurang? Nomor 5. Perhatikan kalimat pembuka dalam wawancara berikut. Berikan tanda centang pada kalimat pembuka yang menurut kamu besar. Kok besar? Benar maksudnya begitu. Permisi Ibu, saya Dewi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Kemudian, Ibu, kami mau mewawancarai Ibu. Selamat pagi Bapak, kami dari kelas 4, boleh ya wawancarai Bapak? Nah, yang ini jawabannya yang atas adik-adik ya. Permisi Ibu, saya Dewi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Kemudian lanjut ke muatan IPA adik-adik. Nomor 1, peran hewan pada gambar di samping terhadap keseimbangan alam adalah ikan hiu adik-adik. A. Sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup. B. Predator tertinggi dalam rantai makanan di laut. C. Menjaga fungsi terumbu karang. D. Produsen di ekosistem. Untuk nomor 1 IPA jawabannya adalah yang B. Predator tertinggi dalam rantai makanan di laut. Di foto nampak kecil ya, adik-adik, itu ikan hiu besar. Nomor 2, jelaskan peran terumbu karang dalam menjaga keseimbangan alam di ekosistem laut. Perannya apa? Jawabannya adalah habitat dan sumber makanan bagi biota laut. Nomor 3. Bagian tubuh landa yang berfungsi sebagai alat pelindung diri adalah A. Ekor, B. Kaki, C. Rambut, D. Kepala. Nomor 3 jawabannya adalah yang C. Rambut. Nomor 4, bagian tubuh berupa kaki berselaput pada bebek berfungsi untuk A. Membantu saat berenang, B. Mencengkeram mangsa, C. Bertengger di dahan, D. Mengais tanah. Nomor 4 jawabannya adalah yang A. Membantu saat berenang. Nomor 5, jelaskan fungsi paruh burung yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Ini gambar burung elang adik-adik. Paruhnya kokoh dan runcing. Jadi ditanyakan fungsi dari paruh itu untuk apa? Jawabannya adalah paruh tajam untuk mengoyak mangsa. IPS sekarang adik-adik ya. IPS nomor 1 berikut yang tidak termasuk media perikanan air tawar adalah A. Waduk, B. Danau, C. Sungai, D. Pantai. Nomor 1 jawabannya adalah yang D. Pantai. Nomor 2, hewan yang biasa dimanfaatkan tenaganya adalah A. Kuda, B. Ayam, C. Bebek, D. Elang. Nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kuda. Nomor 3, contoh hewan yang dimanfaatkan untuk diambil kulitnya adalah A. Katak, B. Lebah, C. Lalat, D. Kerbau.
Jawabannya adalah yang D, kerbau. Nomor 4, apa perbedaan antara perikanan air payau dan perikanan air tawar? Jelaskan. Jawabannya, perikanan air tawar menggunakan media berupa kolam, waduk, sungai, atau danau. Sementara itu, perikanan air payau menggunakan media berupa pantai atau empang. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 5, adik-adik ya. Mengapa nelayan dilarang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut? Jelaskan. Nomor 5, pukat harimau berbahaya karena dapat merusak ekosistem kehidupan bawah laut. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan menuju PKN. Nomor 1, contoh kewajiban kita kepada hewan adalah A. Melepaskan tali yang melilit ayam peliharaan. B. Mendengar suara kicauan burung setiap hari, setiap pagi. C. Membuat kandang kambing yang besar dan mewah. D. Mengusir kucing tetangga yang masuk halaman rumah. Nomor 1 jawabnya adalah yang A. Melepaskan tali yang melilit ayam peliharaan. Nomor 2, amati gambar berikut. Di sini ada anak sedang memberikan makanan pada ikan di akuarium. Manfaat yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban pada gambar adalah A. Ikan bertambah banyak. B. Ikan tumbuh dengan sehat. C. Air akuarium menjadi keruh. D. Terbebas dari nyamuk dan lalat. Nomor 2 jawabannya adalah yang B. Ikan tumbuh dengan sehat. Nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 1. Hewan tetap lestari. 2. Mendapat uang yang banyak. 3. Mendapat pujian dari negara lain. 4. Dapat mempelajari ciri-ciri hewan. Pertanyaannya, hak yang akan kita dapatkan jika mematuhi aturan di kebun binatang adalah A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Nomor 3 jawabannya adalah yang B1 dan 4. 1. Hewan tetap lestari. 4. Dapat mempelajari ciri-ciri hewan. Kita lanjutkan nomor 4, amati gambar berikut. Ada 2 orang yang sedang menangkap orang utan, adik-adik ya. Ayo kita jual hewan ini, kata mereka seperti itu. Pertanyaannya ada di baliknya, adik-adik, di halaman 76. Pertanyaan yang A, setujukah kamu dengan sikap orang pada gambar? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak, karena mereka akan menjual hewan yang dilindungi karena sudah langka. B, apa akibat dari peristiwa pada gambar? Jawabnya adalah populasi orang utan akan berkurang. Yang C, apa saranmu untuk orang-orang itu? Jawabnya, sebaiknya mereka melepaskan orang utan di habitatnya, yaitu hutan, agar mereka bisa hidup. Kita lanjutkan ke nomor 5, adik-adik. Tuliskan 2 contoh kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Kalau bagi saya, yang pertama, hewan peliharaan harus kita beri makan. Jadi yang pertama kewajiban kita adalah memberi makan dan minuman secara rutin, kemudian memberikan kandang yang bersih dan luas. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1 berikut. Yang termasuk karya mozaik adalah A, B, C, atau D. Jawabannya adalah yang A ya adik-adik ya. Yang B ini yang B ini kolase dan yang C adalah montase. Kita lanjutkan nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan karya pada gambar di samping adalah yang tidak sesuai adik-adik ya. A termasuk karya 2 dimensi, B termasuk karya 3 dimensi, C dibuat dengan menempelkan potongan kertas ke selembar karton, D menggunakan lem untuk menempelkan potongan kertas. Yang bukan adalah yang B, termasuk karya 3 dimensi. Bukannya itu karya 2 dimensi jawabannya. Betul B ya adik-adik ya. Nomor 3, contoh karya yang dihasilkan dari teknik mozaik adalah A, B, C, dan D. Yang mana adik-adik? Yang A jawabannya ya.
Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Apa bahan yang digunakan dalam karya mozaik tersebut? Jawabannya adalah keramik. Keramik. Nomor 5, jelaskan langkah-langkah membuat karya mozaik. Yang pertama, membuat sketsa. Kedua, menyiapkan pecahan atau potongan bahan yang akan ditempel. Selanjutnya, menempelkan bahan ke atas media tempel. Tunggu hingga lem kering dan karya sudah jadi. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian tambah pintar dan tambah paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku petik Jilid 4C untuk anak kelas 4, tema peduli terhadap makhluk hidup. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.